Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, Shalom. Senang ketemu Bapak Ibu setiap pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Berbahagialah saudara yang mencari Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita datang dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan. Biarlah kiranya kuasa Tuhan bekerja lewat menara doa pagi ini. Setiap kami mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini, hari yang penuh rahmat Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu, selalu baru kebaikan-Mu kepada kami. Baru berkat-Mu hari ini, berkat baru. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami menyatakan di hadapan-Mu ya Yesus. Amin. Kami akan tetap cinta dan kami akan tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Nyatakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin kami balas, Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. tetap cinta, Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. dan ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sembah Tuhan, mari kita berdoa. Sampaikan isi hatimu, sembah Tuhan. Yesus, Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami tetap mengasihi-Mu, kami tetap mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. kami bersyukur, Kami bersyukur, mengenal pribadi-Mu kami bersyukur. yang dahsyat, berkuasa. Kaulah Allah Terima kami kasih. yang hebat, Terima kasih Kau yang Tuhan. selamatkan setiap Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah. sebab kasih-Mu selalu mengalir Amin, dalam hidup Tuhan. kami, Yesus. Kasih dari surga Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa,
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidup kami, mengalir memenuhi hidupku mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Berbicaralah Engkau Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami memahami firman-Mu dengan sederhana dan kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang ketemu Bapak Ibu pagi hari ini. Hari ini kita diberkati dengan tema kasih mendasari pengampunan. Kasih mendasari pengampunan. Dalam pernikahan ada banyak kesalahan pasangan. Maka kita akan sepanjang pernikahan kita akan ada namanya pengampunan. Jangan pernah hitung-hitung ibu berapa kali mengampuni suami. Jangan pernah menghitung-hitung berapa kali suami mengampuni istri. Alkitab katakan 7 kali 70 kali. Artinya apa? Unlimited, tanpa batas. Kita mengampuni tanpa batas. Kita mengampuni setiap waktu, setiap hari. Kalau ibu berkata, aku sudah mengampuninya selama 10 tahun. Rasanya tidak sanggup, tidak kuat. Alkitab katakan kita mengampuni sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Karena banyak orang banyak kesalahannya. Yakobus 3:2 dikatakan setiap orang banyak kesalahannya. Saya berdoa setiap saudara, keluarga saudara punya kasih Kristus sebagai dasar pengampunan. Orang tua, engkau akan punya anak yang penuh kesalahan. Anak-anak, kau akan melihat kesalahan orang tuamu segudang. Menantu, kau akan melihat kesalahan mertuamu segudang. Mertua, engkau akan melihat kesalahan menantumu banyak sekali. Apalagi yang beripar, orang Batak bilang bereda. Saudara, itu banyak sekali yang bertengkar karena banyak kesalahan. Sesungguhnya kalau kita melihat manusia ini lebih dekat, banyak salah. Tidak ada yang sempurna, pastilah paling tidak ada salahnya. Itu. Oleh karena itu kalau kita punya kasih Kristus, kita akan memiliki pengampunan. Karena pengampunan itu adalah dasarnya adalah kasih. Kasih itu adalah sabar. Maka tanda orang beriman adalah mengasihi. Tulis dalam kolom, tanda orang beriman adalah mengasihi. Tanda orang mengasihi adalah sabar. Tulis dalam kolom, tanda orang mengasihi adalah sabar. Tulis dalam kolom, kasih itu pasti mengampuni. Tulis dalam kolom, kasih itu pasti mengampuni. Jadi kalau dalam hati saya ada benci, dendam, geram, berarti dalam diri saya tidak ada kasih Kristus. Kalau dalam diri saya ada kebencian, tidak mungkin bersamaan dengan kasih Kristus. Mungkin rasa jengkel, tidak cocok, kecewa itu bisa terjadi. Tapi benci, geram, dendam itu tidak boleh. Kepahitan tidak boleh ada. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara supaya setiap pernikahanmu, setiap pribadi rumahmu penuh dengan kasih Kristus. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah setiap orang berkata-kata penuh dengan kasih. Jadi kita kalau berbicara di dalam keluarga itu penuh dengan kasih. Anggota keluarga, suami penuh kasih berkata-kata, istri penuh kasih berkata-kata ke suami. Ada banyak istri yang gak menghormati suami, membentak suaminya, meremehkan suaminya. Walaupun suaminya punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan, itu bukan dasar ibu untuk membentak suami. Karena suami adalah gambaran daripada menghormati Tuhan Yesus. Seorang istri yang menghormati Tuhan Yesus pasti menghormati suaminya. Seorang suami yang menghormati Tuhan Yesus pasti dia mengasihi istrinya, bahkan rela mati buat istrinya. Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-7. 2 Korintus 2 ayat ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni. Ada kata sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni.
Ada kata harus. Harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi mengampuni itu harus. Karena itu perintah 1 Yohanes 4 ayat 21. Inilah perintah Kristus supaya engkau mengasihi saudaramu sebagaimana Kristus mengasihimu. Jadi mengasihi itu perintah, mengampuni itu perintah. Kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya. Kalau saya tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak mengampuni saya. Tuhan tidak mengampuni saya. Apakah Bapak Ibu mau tidak diampuni Tuhan? Makanya saya berdoa, setiap Bapak Ibu mau mengampuni, tulis dalam kolom, saya mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Saya mau mengampuni orang yang mengecewakan aku. Tulis dalam kolom. Saudara, mengampuni adalah gambaran kasih Kristus ada pada kita. Sebaliknya, benci adalah gambaran iblis bertahta dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, ini menggambarkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Kalau engkau menjumpai orang yang salah, ampunilah. Mengingatkan majelis tua-tua gereja di Korintus supaya memberikan pengampunan kepada jemaat yang jatuh perzinahan, jatuh dengan pertikaian, jatuh dengan kebencian, amarah, apapun itu. Supaya mengampuni. Jangan buat anakmu label negatif, cap negatif, stigma negatif, no. Saudara, tidak ada anak yang sempurna. Kalau dia jatuh, dia salah, ampunilah. Bangkitkan dia. Ingatkan dia siapa dia dalam Tuhan. Bahwa dia adalah anak Tuhan yang dikasihi Bapa di sorga. Tuhan memberi kesempatan kepada anak bungsu yang mempoya-poyakan uang, menghabiskan uang. Dan dia pergi berbuat dosa, hedonisme, bersenang-senang dengan perempuan, berjudi, habis duitnya dan dia akhirnya menjaga ternak babi. Tapi lihat ketika dia pulang ke rumah bapaknya lari, tandanya bapaknya sangat rindu, memeluk dia, memestakan dia, merayakan dia, memberi sepatu, memberi cincin, jubah. Artinya apa? Orang yang salah, orang yang gagal, orang yang jatuh, diberi kesempatan untuk pulih. Beri kesempatan kepada pasanganmu. Mungkin engkau berkata, Pak, sampai berapa lama aku beri kesempatan kepada suamiku yang lari dengan perempuan lain. Atau istrimu yang lari dengan laki-laki lain. Sampai berapa lama? Sampai waktunya Tuhan menjamah dia bertobat. Bagaimana kalau dia gak bertobat? Serahkan dia kepada Tuhan. Jangan sampai engkau susah terus karena beberapa suami yang selingkuh pergi dengan perempuan lain, tidak lagi tinggal dan memikirkan istri anak-anaknya. Pesanku samamu ibu, ikhlaskan bukan berarti menginginkan kejadian itu. Ikhlaskan artinya percayakan ke Tuhan, jangan genggam. Kalau engkau menggenggam suamimu, menggenggam orang-orang lain, menggenggam sakit hatimu, engkau akan letih dan capek. Let go. Percayakan ke Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Pak pendeta itu gak gampang. Betul gak gampang, sakit. Tapi lebih sakit lagi kalau ibu tidak mengikhlaskan. Mengikhlaskan bukan berarti ibu menginginkan kejadian itu. Mengikhlaskan artinya ibu menyerahkan kepada Tuhan. Karena bagian Tuhan yang sanggup mengubah manusia. Manusia gak sanggup mengubah manusia. Ibu gak sanggup mengubah suami. Suami gak sanggup mengubah istri. Orang tua gak sanggup mengubah anak-anak. Anak-anak gak sanggup mengubah orang tua. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Bagian kita berdoa dan menabur kebaikan. Saudara yang saya kasihi, Alkitab berkata, tunjukkanlah kasihmu satu sama lain. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Tulis dalam kolom, saya mau sabar melihat orang yang menyakiti saya. Tulis dalam kolom, saya mau menjadi pribadi yang sabar. Sabar ketika jumpa dengan orang yang mengecewakanmu tahunan, sabarlah. Kalau engkau sabar artinya bahwa ibu di jalan Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dosaku sangat banyak diampuni Tuhan. Dosa Bapak Ibu banyak diampuni Tuhan. Kalau kita diampuni Tuhan, tandanya adalah kita mengampuni orang lain.
Kalau kita belum mengampuni orang lain, pertanda kita belum diampuni Tuhan. Orang yang sudah diampuni Tuhan, aku percaya tandanya adalah dia memberikan pengampunan kepada orang lain. Karena kalau ibu dan bapak belum mengampuni, mengampuni bukan berarti harus memaksakan dekat dengan orang lain. Ya kalau dia yang lari ya sudahlah. Atau juga saudara gak perlu memaksakan dekat dengan orang yang toksik. Orang yang selalu kata-katanya beracun untuk ibu dan bapak. Tapi mengampuni itu harus. Hatimu bersih. Melepaskan segala daki-daki kuman-kuman yang ada di hatimu dengan kasih Kristus. Hatimu bersih, tidak ada kebencian, tidak ada geram, tidak ada pertikaian, tidak ada dendam. Lepaskan pengampunan oleh kuasa Roh Kudus. Mengampuni itu bukan kekuatan kita. Roma 5:5 dikatakan kasih Kristus dicurahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita mengampuni. Roh Kudus yang membuat kita bisa menerima orang yang berdosa. Menghiburkan, menguatkan, membangkitkan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan manusia terbatas. Kita cenderung ingin membalas sakit hati dengan amarah, kebencian, geram. Itu manusiawi. Tapi dalam manusia kita ada namanya manusia ilahi. Roh Allah bertahta dalam hidup kita. Ingatlah Roma 5:8 dikatakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini menggambarkan bahwa Yesus mati di kayu salib ketika manusia berdosa. Bukan ketika manusia baik-baik. Bukan ketika semuanya everything good. Kalau mengasihi orang yang baik kepada kita itu gampang. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita, mengkhianati kita, merendahkan kita, itulah Kristen. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Ada kuasa Kristus memampukan kita melepaskan pengampunan. Saya berdoa sebagaimana Kristus mati di kayu salib saat manusia berdosa. Demikianlah kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang berdosa kepada kita, ada orang yang bersalah kepada kita. Setelah kita tegur, bangkitkan dia, bangunkan dia, kuatkan dia, hiburkan dia, terima dia. Beri kesempatan. Bukan berarti engkau memberikan kesempatan untuk mempermainkan dirimu, bukan. Beri kesempatan untuk dia kembali kepada jalan Tuhan, kepada jalan yang benar. Itu yang diinginkan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan perkataan, tapi mengasihi adalah perbuatan. Mengasihi adalah sacrifice, pengorbanan. Sebagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mengasihi dengan berkorban, memberikan nyawanya. Bapaknya memberikan anak yang tunggal untuk dikorbankan mengasihi kita. Ibu, kalau ibu mau mengasihi suami, ada pengorbanan. Bapak, kalau bapak mengasihi istri, ada pengorbanan. Pak, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, udah banyak pengorbananku. Teruslah berbuat baik. Percayalah dengan kasih itu, dengan perubahan ibu, perubahan bapak, anak-anakmu dimenangkan. Perubahan istri memenangkan suami, perubahan suami memenangkan istri. Saya buat di TikTok saya, cukup viral. Ketika saya katakan, ketika suami yang selingkuh, istri yang berubah. Ketika istri yang selingkuh, suami yang berubah. Ketika anak-anak berbuat jahat, orang tua yang berubah. Ketika orang tua yang berbuat jahat, anak-anak yang berubah. Tuhan selalu memakai orang yang mau diubahkan. Dan lewat perubahannya, dia menjadi alat keselamatan bagi keluarganya. Itu yang saya tanamkan. Ketika saya menuntut istriku berubah, yang ada kami berujung bertengkar. Ketika saya menuntut anak-anakku berubah, yang ada perdebatan dan pertengkaran. Tapi saya berkata, Tuhan ubahlah saya. Supaya lewat perubahan saya, pernikahanku dimenangkan, anak-anakku dimenangkan. Dan betul, jalan itu yang benar. Pertama, tidak ada pertengkaran, karena saya tidak menuntut. Kedua, rumah menjadi damai, karena tidak ada pertengkaran. Ketiga, Roh Kudus bekerja menyelamatkan yang terhilang. Lewat apa? Lewat ada orang yang mau berubah. Mematikan egoisnya, membuang kesombongannya. Dan dia mau berkata, pakailah aku Tuhan.
untuk keselamatan keluargaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, berkatilah. Khususnya buat keluarga-keluarga yang mungkin ada persoalan, mungkin yang ada masalah. Di dalam pernikahan mereka tidak baik-baik saja. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih dari sorga memenuhi pernikahan mereka. Sehingga ada orang yang diantara mereka yang dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan pernikahan. Ada orang tua yang dipakai Tuhan alat keselamatan bagi anak-anak. Atau anak-anak yang dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan bagi orang tua. Biarlah setiap pernikahan keluarga dipenuhi dengan kasih Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah kerinduan kami supaya setiap keluarga rukun damai. Di mana suami mengasihi istri, rela mati untuk istrinya. Di mana istri menghormati suami. Di mana orang tua mengayomi anak-anaknya. Orang tua menjadi teladan, orang tua menjadi pola. Menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak menghormati, mentaati orang tuanya. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah pemulihan demi pemulihan dalam keluarga demi keluarga. Hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan, buat mereka yang sakit, angkat tangan kananmu, taruhkan di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah urapan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah, sehatlah tubuhmu. Dengan urapan Tuhan, oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu diangkatnya. Tuhan mengurapi obat-obat, mengurapi tenaga dokter dan medis rumah sakit yang kau kunjungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya oleh bilur-bilurmu yang sakit disembuhkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang beriman tidak ada yang tidak mungkin. Mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhanlah jawaban. Berilah mereka hikmat, berilah mereka kreativitas, ketekunan bekerja dengan cerdas. Biarlah mereka punya pelanggan-pelanggan yang baru untuk membeli jualan mereka. Berkatilah usaha mereka, toko dan kedai mereka, berkatilah Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka ya Tuhan, yang mungkin sedang membutuhkan doa khusus yang mereka tulis dalam kolom. Yang mendoakan jodoh, mendoakan mendapatkan keturunan. Dan mereka mungkin ingin menjual rumah atau tanah untuk mendapatkan hasil uang yang cukup untuk menutupi bisnis mereka atau kebutuhan hidup mereka. Hamba-Mu berdoa, apapun yang mereka sedang minta, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat menara doa pagi ini. Besok pagi kami akan doa kembali. Tuhan berikan kami kesehatan sepanjang hari ini. Pertolongan Tuhan menyertai kami semuanya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, silakanlah di-share, subscribe, like, dan bagikanlah link ini kepada banyak orang. Dengan membagikan link ini, saudara sudah terlibat penyebaran firman Allah. Bagi saudara yang ingin renungan harian, ingin konseling di 0811 637347, mohon di chat saja. Karena di call saya sudah sangat padat kegiatan saya. Kita usahakan ada waktu bisa saling call WA, kita akan atur sebisa yang ada waktu kita. Bapak Ibu yang terberkati dan ingin mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, silakan menabur di rekening yang ada ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok pagi waktu jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. See you. Bye-bye.